bullying bagi anak ya dari lingkungan anak-anak itu berada, lingkungan sepermainan di satuan pendidikan maupun yang lain. Tentu silahkan berproses ya, karena itu menjadi kewenangan proses hukum dan tentu proses itu saat ini juga kita lihat sama-sama ya. Yang kedua, kalau kita melihat terkait dengan kondisi anak, sebenarnya ini prosesnya juga cukup panjang terkait dengan kondisi anak. Dan hari ini KPAI juga tim KPAI berdiskusi dengan tim Bareskrim Mabes Polri atas undangan Bareskrim untuk diskusi terkait dengan bagaimana memastikan kondisi anak FS ini tumbuh kembangnya baik, terbebas dengan kerentanan bully dan lain sebagainya. Karena sebenarnya bukan hanya kasus FS saja yang lain, karena kondisi orang tuanya, misalnya ada orang tuanya yang menjadi tersangka bahkan terdakwa di kasus tertentu ya. Misalnya ada kasus terorisme, kasus pembunuhan, kasus korupsi ya, itu juga kerentanan dampak terhadap anak itu memang cukup tinggi ya. Baik potensi bullying bagi anak ya dari lingkungan anak-anak itu berada, lingkungan sepermainan di satuan pendidikan maupun yang lain. Makanya spirit dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan itu sejatinya adalah bagaimana melakukan upaya pencegahan seoptimal mungkin, sekaligus juga tindak lanjutnya. Memang ini masih butuh proses. KPAI pun juga sedang berencana menemui Ananda FS untuk melihat kondisinya seperti apa. Ananda FS karena yang kategori usia anak itu kan ada dua ya, karena usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun. Ada yang masih di suatu daerah yang memang kita butuh pun katakanlah anak dalam satu frame dengan keluarga, sementara di situ ada anaknya, tentu kan orang juga ini anaknya FS ya misalnya. Orang yang nggak kenal menjadi kenal, orang yang tidak bisa mengidentifikasi menjadi teridentifikasi gitu ya. Itu yang tentu kita jaga. Makanya kita berharap Kominfo men-take down viralisasi dari sebagian masyarakat yang mungkin saja belum menyadari bahwa itu bagian dari pelanggaran hak anak yang memang nggak boleh dilakukan ya. Itu yang memang pertama yang memang harus dipastikan. Yang kedua, kami juga bersurat dengan Dewan Pers dan juga KPI agar tidak mengekspos anak yang bersangkutan semata-mata memberikan perlindungan yang terbaik ya, memberikan perlindungan terbaik. Biarkanlah orang tuanya berproses, tetapi anaknya harus tetap kita jaga, gitu ya. Ya. Lagi misalnya dewasa, searching terkait pemberitaan Ananda gitu ya, itu kan sesuatu yang manusiawi lah kalau suatu saat misalnya dia masih punya rasa malu dan lain sebagainya. Ini yang tentu kita harus jaga sama-sama agar publik juga kami mohon untuk tidak menviral. Tetapi kami sangat senang jikapun kemudian melaporkan ke KPAI, tentu kami akan menindaklanjuti secepat mungkin ya, karena ini kan satu hal prinsip yang memang butuh kita bantu ya. Kita akan bantu sesuai dengan kewenangan kita yang instansi lain yang memang harus bekerja cepat. Contoh misalnya ada UPTD, P2, TP2A yang memang itu punya kewenangan untuk melakukan pendampingan ya. Jadi KPAI konteksnya adalah pengawasan untuk memastikan agar Ananda terlindungi dengan baik.